Jurnal Shinta Bandung News and Talk. Pendengar, ribuan pelajar yang keracunan menu MBG di sejumlah daerah, terakhir di Ciamis, Jawa Barat, Senin kemarin, tidak mengubah sikap pemerintah. Presiden Prabowo menegaskan akan terus melanjutkan program MBG. Menurut Presiden, angka keracunan jauh sangat kecil dibandingkan dengan angka keberhasilannya. Lalu bagaimana melihat MBG dari sudut pandang tenaga pendidik dan juga orang tua siswa? Kami akan membahasnya bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Ini bapak-bapak semua ya. Saya sapa yang pertama, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan. Pak Iwan, selamat pagi. Pagi. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Oke. Agak dekat ke mic Pak Iwan? Oh, nah, gitu. Udah biasa ini ya, demo ya. Tidak asing dengan mic ya. Kemudian yang kedua ada Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Fagi Jawa Barat, Pak Agus Setia Mulyadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Oke, pendengar Pak. Oh, pendengar. Nggak apa-apa. Pak Agus udah lama jadi guru ya? Ya, 37 tahun. Kan 37 tahun ini nggak kaleng-kaleng ya. Yang terakhir yang sudah hadir juga Pak Dwi Subawanto sebagai Forum Orang Tua Siswa Fortusis Jawa Barat. Ketua ya, Ketua Fortusis Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini yang ngurusin orang tua atau gimana nih? Fortusis nih. Gabungan orang tua siswa yang ada di Jawa Barat. SD, SMP, SMA? Dari SD, SMP, SMA. Waduh, keroyokan ya. Kira-kira gitu. Banyak banget Pak Dwi. Tapi problemnya hampir semua tadi, jenjang itu selalu ada. Ada masalah. Dalam minimal setahun sekali hajatannya itu. Ada apanya nih? Ada PPDB. Oke. Hajatan pendidikan gitu. Iya. Baik. Bapak-bapak, selain live di frekuensi 89,3 FM, kita juga live Instagram. Ya, jadi biar kelihatan nih. Bisa mengarah ke kamera? Iya. Instagram Shinta Bandung di sebelah sana, Pak Iwan. Bisa mengarah ke sana. Ya, Pak Dwi, Pak Agus. Ya. Nah, itu ya. Ini jago-jago tua. Nggak ada sih. Biar ini dong, biar viral. Oh, siap. ini jago-jago tua nih. Jago-jago tua tuh gimana Pak Iwan nih? Ini kan aktivis angkatan 77, Pak. Oh. Ini jago tua. Zaman Gantung Soeharto. Serius? Gantung Soeharto ya? Betul. Jadi saya dikelilingi oleh aktivis 70-an nih? Enggak. Kalau saya 80-an. Oh, ada yang protes ya. 80-an. Makanya Pak Iwan jangan gunakan tua, ya, gunakan senior. Ya. Supaya enak bahasanya, siap senior gitu. Saya mau ke Pak Dwi dulu deh. Ya, siap. Ya. Dari sisi orang tua nih melihat MBG, karena judul kita hari ini tentang antara niat baik pemerintah dan juga fakta di lapangan. Apakah orang tua siswa melihat niat baik pemerintah ini, Pak Dwi? Betul. Secara teori niat baiknya bagus, gitu. Apakah niat baik itu bisa dilaksanakan di lapangan? Nah ternyata kalau bahasa anak muda mah belepotan juga, gitu loh. Artinya antara kalau kata perencana itu antara RKS-nya ataupun kisi-kisinya itu nggak nyambung dengan pelaksanaan di lapangan, gitu loh. Artinya mungkin nggak tahu si pelaksana ini nggak paham terhadap kisi-kisi itu ataupun perencanaan totalnya, atau nggak perlu, dianggapnya udah tamat. Artinya memang juru masak bener, gitu. Tapi fakta di lapangan kan nggak. Nah dari temuan kami itu jadi durasi dari malam hari itu orang tua ataupun dapur itu sudah mulai berkegiatan dari nanak nasi, sayur mayur, ataupun lauk pauk yang dibutuhkan, termasuk buah-buahan itu di malam hari, gitu loh. Terus itu dimakannya besoknya siang hari. Mau nggak mau, karena durasinya cukup panjang sehingga nasi pasti basi, lauk pauknya juga akan basi, gitu loh. Karena apa? Nggak fresh ya? Iya, karena teknologi begitu nasi dimasukkan ke tempatnya itu kan masih panas. Begitu ditutup
pasti keluar keringat, keluar dari udara. Uap. Uap, Ada uap gitu, mau nggak mau air itu akan kena nasi, akan kena lauk pauk. Nah di situ terjadi ada kontaminasi, iya. terkontaminasi. Akhirnya basi ataupun kecut, kira-kira gitu. Jadi catatan dari orang tua, MBG di stop dulu atau gimana? Iya, jadi di stop untuk sementara, di stop, lakukan evaluasi total dari perencanaan, SOP-nya, juklak-juknisnya kayak apa, sesuaikah dengan misalnya apa yang diinikan di Badan Gizi Indonesia, Badan Gizi Nasional, sesuai nggak dengan ininya Nggak apa-apa, Pak. teorinya lah terhadap ahli gizi, kira-kira gitu. Biar nantinya pelaksanaan itu menjadi acuan, menjadi buku pintarnya, buku pintarnya pada dapur-dapur MBG itu. Kira-kira gitu. Oke, jadi Fortusis minta ini di stop dulu. Di stop dulu. Bukan SPPG-nya, tapi MBG-nya. MBG-nya di stop, Sementara evaluasi total. Berapa lama di stop Loh. untuk evaluasi kalau ngeliat banyak permasalahan begini? Kalau betul perencanaannya ada, saya pikir sambil jalan Oh, itu bisa dilakukan. Kan pintar pemerintah kita itu. gitu ya? Iya. Aparatnya kan cukup komplit. Tentara ada, polisi ada, sipil juga ada. Jadi resources-nya cukup buat pemerintah. Seharusnya kalau betul perencanaannya itu sudah dari sejak menjelang pemilu sampai sekarang harusnya nggak ada masalah. Tapi ada nggak sih catatan anak happy dengan MBG dari orang tua? Ada nggak catatan itu? Ada nggak kabar itu dari anak ke orang tua? Aku senang dapat MBG di sekolah gitu. Kan gini, harusnya dipilah-pilah. Kalau MBG itu untuk masyarakat miskin, itu rata-rata menolong. Oke. Gitu, sangat menolong sekali. Tapi buat kelas menengah atas, yang sudah tiap hari yang namanya sarapan itu lebih Cukup ya? kayak udah kelasnya kelas kayak Kentucky ataupun fried chicken kayak gitu, saya pikir nggak perlu dibantu itu. Tapi kalau untuk kelas miskin, ekstrem miskin, bahasa yang populernya kan sekarang di politisi kan udah miskin ekstrem lagi. Aduh. Nah kayak apa itu? Nggak tahu. Nah itu sangat berarti. Jadi ada ya? Ada Statement senang dapat MBG, Iya. yaitu mereka yang ada di miskin ekstrim Iya. ekstrim tadi ya. Iya. Oke, baik. Kita ke Pak Agus dulu deh, sebelum ke yang purna bakti ya. Pak Agus, masalahnya gini loh kalau di stop, Pak. Saya nggak nanya dulu Pak Agus setuju atau tidak ya soal di stop MBG atau tidak, karena anggarannya sudah masuk, Pak. Dan itu menyedot banyak dari anggaran pendidikan kita loh. Saya kira ini ada kesalahan prioritas. Kan MBG ini prioritasnya pertama untuk keluarga miskin dan anak-anak yang berasal dari 3T, terluar, kemudian tertinggal, ya, dan yang miskin. Nah itu yang jadi sasaran pokok. Jadi mestinya MBG itu diprioritaskan justru untuk daerah 3T itu, bukan di perkotaan. Karena kalau di 3T akan sangat terasa. Tapi di perkotaan sekarang banyak yang mubazir. Anak-anak cucu saya saja gitu kan, ketika dicoba dapat MBG di sekolah, dia nggak mau menyantapnya, tapi oleh guru harus habis. Akhirnya orang tuanya membekali anak itu tempat makan. Nanti kalau seandainya MBG-nya nggak dimasukin aja, datang ke rumah dibuang. Jadi ada instruksi dari guru, habiskan. Ya harus habis karena ya intinya bahwa guru itu kan tugasnya, walaupun itu bukan tugas pokok fungsi guru ya, itu hanya menerima, kemudian membagikan, lalu setelah itu membereskan, di-cut lagi, lalu diserahkan lagi nampannya itu. Sementara sebagian besar anak-anak yang katakanlah dari, ya ambillah di perkotaan, di Bandung saja, itu banyak yang akhirnya jadi mubazir. Karena apa? Rasanya nggak enak katanya. Kemudian lihat makanannya kadang-kadang, lihat nasinya sudah agak ya kurang layak lah. Kemudian sayur dan
sayurnya tidak berasa, anak-anak tuh nggak mau menyentuh makanan itu, nggak enak gitu. Jadi pada akhirnya mubazir. Nah, semestinya itu diprioritaskan lah untuk anak-anak di daerah 3T itu. Nah, Yang lebih membutuhkan. yang lebih membutuhkan, saya kira Datanya juga sudah ada di Departemen Sosial. ya ada di apa namanya? Tinggal diakses lah ya, Pak Iya. Agus Oh, ya iya. datanya ya. Iya. Atau yang lebih efektif lagi, kalau seandainya dana itu misalkan serahkan aja kepada orang tuanya. Nah, ini skema salah satu skema yang Iya. harus jadikan Nanti kalau seandainya Cadangan ya? pihak sekolah mengawasi anaknya, dia bawa bekal nggak yang sesuai dengan Spek yang spek yang diharapkan gitu ya, sesuai standar gizi yang dibutuhkan. Lalu kalau seandainya itu akan sambil mengedukasi juga orang tuanya untuk menyajikan makanan yang bergizi dan baik buat anaknya. Dan saya kira orang tua mana sih yang mau meracuni anaknya? tidak ada. Kemudian Lebih aman. kualitasnya akan lebih baik, lebih aman. Sambil juga mengedukasi masyarakat. Kalau seandainya misalkan ternyata dari dana 15.000 itu ternyata bisa untuk 2 kali makan, kan lebih baik buat mereka. Lebih itu. fresh karena Lebih jumlahnya fresh. sedikit, cuman bikin untuk anak. Iya. Oh, gitu ya. Atau kalau enggak, belajarlah pengalaman ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan makan siang di sekolah. Sekolah Muhammadiyah di Jogja itu anak-anak makan di sekolah. Atau yang kemarin ada Dibuat sekolah. Iya. Iya. Di Tasik. Tasik. Itu SMP itu dia makan siang di sekolah. Dan selama 25 tahun belum pernah ada keracunan. Aman ya? Aman. Kenapa enggak untuk sekolah-sekolah seperti itu jangan dipaksakan menerima MBG dari SPPG. Lebih baik uangnya serahkan aja ke sekolah. Nah, saya kira kalau seandainya seperti itu, Dari pernyataan Pak Agus, terkesan Pak Agus menilai bahwa program MBG ini terkesan ya dipaksakan. kalau menurut saya, Oh, karena nggak melihat kondisi di lapangan seperti apa gitu. Saya kira untuk ya tadi saya katakan di sekolah cucu saya saja itu banyak anak-anak yang nggak mau menyentuh makanannya. Sangat mubazir, sayang lah gitu. Atau kalau mau misalkan untuk daerah yang 3T semua didistribusikan, dilayani dengan sebaik-baiknya. Untuk di perkotaan saya kira coba libatkan orang tua, mau nggak menerima MBG. Yang mau berikan, yang enggak jangan kasih sampai- pilihan begitu Iya. ya. Oke. Daripada makanannya nggak tersentuh sama sekali. Karena apa? Orang tua setelah melihat mungkin makanannya seperti itu, anaknya nggak suka, lalu kemudian daripada mubazir, lebih baik kan dananya untuk yang lain gitu. Oke. Sekolah boleh dong menolak. Nah itu yang nggak bisa. Nggak bisa. Karena yang terjadi sekarang ada Nggak intimidasi, ada intimidasi sekarang. Dapat laporan Pak Agus. Iya. Sekarang ada anak yang katakanlah ketika dia menerima menu itu seperti itu, dia rekam, dia diupload di media sosial. Beberapa hari kemudian dipanggil oleh guru BK, ditegur, dan itu bentuk satu intimidasi buat anak-anak kan. Kemudian kepala sekolah dan guru juga harus menyatakan ya, oleh oknum SPPG tertentu itu tidak boleh mempublikasikan peristiwa atau sesuatu hal yang katakanlah kurang baik di program MBG ini gitu. Jadi siswa yang kritis jadi ditekan. Kemudian guru dan kepala sekolah juga tidak bisa ya menolak lah. Ya. Ada berapa kasus Pak intimidasi yang Saya Pak sih, Agus terima? saya kan secara jumlah hanya saya lihat di monitor di media sosial, kemudian dari obrolan-obrolan dengan teman-teman di lapangan gitu. Jadi buat guru ini tambah beban baru gitu. Sudah mah guru itu diingat, guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu sekarang kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Kemudian tugas yang lainnya dengan beban administratif dan segala macamnya sudah sangat memberatkan. Ditambah lagi sekarang tugas guru adalah mendistribusikan lalu mengamankan pelaksanaan MBG ini. Jadi tugas tambahan yang dan sama sekali tidak dihargai. Lalu yang ironis lagi, kalau seandainya ada nampan yang rusak atau yang hilang harus ganti. Diganti. Ya. Dari mana? Itu benar ya? Iya. Kejadian. Jadi kejadian nggak, tapi intinya dari pernyataan yang ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah yang seperti itu. Saya kebetulan di sekolah di rumah punya TK. Oh. Iya, saya dapat MBG.
Itu ketika kita ngambil, karena cuma jumlahnya hanya 18 siswa, Iya. jadi tidak dikirim ke sekolah. Kami mah ngambil ke sekolah yang jumlah siswanya Lebih lebih banyak. Kita ngambil, lalu setelah itu setelah selesai itu dikembalikan, sampai rapianya saja tidak boleh hilang. Rapia. Rapia. Tali rapia. Iya, dia harus kembali lagi gitu. Ya Allah, ganti Pengikatnya. Pak pakai tambang gitu, boleh hilang. Astaga, serius? Iya. Lalu ketika dari pengalaman juga ketika dilihat banyak makanan yang tidak mau disentuh oleh anak gitu. Anak kurang serela. Nggak enak Pak kan. Bukan soal tidak mensyukuri yang diberikan ya, tapi memang ya kita aja orang dewasa kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai selera ya, Iya. lebih baik kita tahan, kita kasih ke orang lain. Ya. Gitu. Di samping itu juga kan orang tua sekarang ini was-was Karena dengan peristiwa dengan maraknya keracunan itu. ya. Dan saya pikir itu kan ya membuat trauma masyarakat gitu kan. Dan yang paling saya prihatinkan ketika jumlah sekian itu relatif kecil gitu kan dibandingkan manfaatnya segala macam, itu menyakitkan buat kita. Oke. Jangankan ribuan, satu orang pun jadi korban keracunan itu adalah korban gitu. Iya. Kita harus punya Nyawa empati, loh. iya nyawa. Baik. Dan jangan sampai misalkan juga ada statement-statement yang kontraproduktif seperti itu gitu Oke. kan. Dan juga jangan ada tindakan-tindakan yang represif lah buat Ya, saya siswa, sepakat. buat guru, buat kepala sekolah, buat teman-teman jurnalis, nanyain masalah MBG aja ID card-nya diambil gitu kan. Ditahan dulu Pak Agus ya, kita masih punya waktu 2 jam ke depan. Ngegas banget ya Pak Agus ya. Pak Iwan, MBG tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan ada di Undang-Undang 45 dan merupakan kewajiban pemerintah. Jadi, apakah tepat menyunat dana pendidikan untuk MBG? Saya nanyanya itu dulu deh. Ya justru salah satu kekecewaan kami ini kan di 2026 kan APBN 2026 Ya, yang akan sudah. datang. Yang sekarang entah dari mana gitu. Nah jadi ya kondisi sekarang ini ya teman-teman mengatakan kondisi pendidikan ini tidak sedang baik-baik saja. Jawa Barat khususnya berkaitan dengan anggaran pendidikan. Biaya pendidikan itu kan ada biaya operasi dan investasi. Biaya operasi itu dari pemerintah pusat dalam bentuk BOS, dari pemerintah daerah BOPD. Nah ini sudah dirasakan kurang gitu, dirasakan oleh sekolah-sekolah. Apalagi nanti disunat tuh gitu. Nah dari itu kan ada biaya investasi. Investasi itu biasanya bantuan dari orang tua siswa. Nah sekarang dilarang kan. Kalau sekolah minta sumbangan apa, kepala sekolahnya langsung. Nah, jadi ada perasaan skeptis dari kami jika yang selama ini dikurang lagi, sementara partisipasi masyarakat di stop gitu ya. Kan bagus juga kalau sekolah gratis yang sering disampaikan oleh para pejabat Jawa Barat lah. Setiap gubernur mengatakan sekolah gratis. Sampai sekarang saya belum menambahkan regulasinya gitu. Cuman ucapan politik saja gitu. Sekolah gratis tapi bantuan yang diberikan kepada sekolah itu sangat kurang. Apalagi Kota Bandung. Kota Bandung kan salah satu kota yang tidak memberikan BOS daerah kepada sekolah. Hanya mengandalkan BOS pusat ini. Enggak ada. Jadi kasihan kepada sekolah. Jadi sudah dari BOS daerahnya tidak ada. Dari pusat dijelaskan kurang, dipotong lagi untuk gaji guru honorer, ya mau bagaimana kasihan itu. Jadi itu salah satu kekhawatiran kami jika memang. Oleh karena itu ya saya sepakat dengan teman-teman, nggak usah semua lah. Kan awalnya makan siang gratis itu sepakat semua. Dengan makan bergizi gratis ya orang-orang yang diperkirakan kurang gizi gitu. Iya. Iya. Kalau kata Pak Agus Pak ini tadi anaknya sudah selama ini bergizi, makanan sudah kuat, sudah bagus diberikan oleh orang tuanya, ya diberikan seperti itu kan. Kalau kemarin saya sempat hari Minggu survei ke dapur SPBG. Salah satu lah ya. Salah satu lah. Menyebutkan ya. Tidak saya sebutkan. Saya tanya dengan orang-orang ya lumayan gitu. Jadi dari 15.000 itu untuk biaya operasionalnya 3.000 untuk gaji pegawai ya. Ya pegawai yang masak itu 3.000. 2.000 itu untuk sewa tempat. Sewa tempat. Ya
Jadi Udah hilang tuh 5.000 ya. jadi tinggal 10.000. 10.000. Jadi hanya 10.000 untuk makan bergizi gitu. Nah, bayangin teh 2.000 lumayan kalau kali 2.000 kali Kali 3.000. kali 3.000 porsi. operasi kali 20 hari. Wah, tuh 150 juta tuh 120 juta per bulan. per bulan. Iya. ini ini kan geber-geber gitu. Jadi ini dengan 10.000 ini Ya. harus bergizi kualitasnya. Nah, bayangkan dengan orang tua yang kalangan menengah yang bekalnya itu bisa 50.000 gitu, dengan Wow. berbagai macam. Iya, karena apalagi full day ya, Ya. khawatir. Nah, sebelum tapi satu hal yang paling saya khawatirkan yang terjadi sekarang, terancam bangkrutnya kantin sekolah. Itu. Dan para pedagang di depan Para sekolah. pedagang di depan sekolah. Jadi para kantin yang selama ini makan, sekarang hanya nggak jual makanan karena tiap hari sudah ada makan. Ini nggak khawatir. Kenapa? Pemerintah tidak memberdayakan kantin-kantin sekolah. Di satu sekolah ada 5 kantin gitu. Berarti dengan 5 kantin bisa diberdayakan kalau 1.000 siswa. Nah, ini harapan. Jadi kalau tujuan Pak Prabowo untuk membantu masyarakat miskin, kenapa gitu? Jangan menambah kaya orang kaya dong. Gitu. Yang miskin justru yang harus dibantu. Jadi itu salah satu kekhawatiran, apalagi kalau dipotong. Tapi yang paling jadi persoalan bagi kami sekarang kemarin protes gitu. Ada 2 Demo hal. katanya kemarin ya? Ya demo, kita protes pada bawa Spanduk. bukan kertas ya, Oh, oke. poster tulisannya MBG, makanan beracun gratis Aduh, gitu. Pak Iwan. Itu teman-teman guru ini. Nah, yang pertama kami sangat kecewa dan kesal juga, ada ahli gizi, ada oknum SPPG yang mewajibkan untuk mencicipi makanan itu sebelum dimakan oleh siswa. Makan dulu oleh guru dan kepala sekolah. Nah, makanya terjadi itu teman kita Bu Yayuk Wahyuni itu guru SD Taruna Bakti di Sarampad, Cianjur. Karena saya sudah mengenal daerah itu. Nah, dia harus makan oleh oknum petugas SPPG. Diminta. Akhirnya mual-mual dan dia keracunan loh. Maksud saya kenapa mesti guru dijadikan test food gitu? Kejadiannya kapan, Pak? Tanggal 25 September kemarin. Baru dong, ya? Baru itu Ibu Yayuk Wahyuni ini. Karena dia guru SD di daerah patuh dan taat apa yang diperintahkan, dia makan dulu. Dan bukan hanya di sana, di Bandung juga di beberapa sekolah ada beberapa kepala sekolah yang memamerkan di media sosial, nih sekolahku aman karena aku makan dulu dengan guru-guru gitu. Untuk ini kan jadi kebanggaan. Saya kira tidak ada SOP pendidikan untuk mencoba makan Dan itu bukan bagian dari bukan bagiannya. pembelajaran, Dokter pun memberikan obat nggak pernah dimakan dulu sama dia gitu. Sederhananya begitu, nggak ada SOP-nya. Jadi sebetulnya tes food itu SPPG yang melakukan. Dan itu penyimpangan. Iya. Karena MBG ini kan bukan buat guru dan kepala sekolah, untuk siswa. Ini berarti Maksudnya jatah. penyimpangan ya. Iya. Kalau yang Bisa cobanya dibawa ke ranah hukum nggak tuh? kalau nggak kalau yang mencobanya 10 orang habis. Nah, yang kedua KLB kan ini. Di KBB. Ya, KLB. Nah, kalau selama ini di kampung-kampung, di masjid ada muludan lah. Ada yang keracunan, apa yang dilakukan? Langsung dilakukan penyelidikan, langsung diperiksa Ambil makanannya, sampelnya. sampelnya. Itu bukan KLB kan, hanya sekedar muludan, ada 15 orang yang keracunan. Keracunan, ya. Itu pihak APH cepat melakukan Sesuai prosedur ya. Tapi KLB ini nyaris saya tidak mendengar gitu. Saya tidak mendengar adanya penyelidikan tentang faktor penyebab terjadinya keracunan. Maka kemarin kita protes dan sepakat nih, ada salah satu anggota DPRD Komisi 5 Pak Hasbuloh, sepakat Pak, kita usut gitu. Makanya saya memohon Pak Gubernur, kalau saya ngobrol di lapangan dengan teman-teman APH, dengan teman kepolisian, ya belum ada instruksi untuk itu. Saya mohon Pak KDM gitu, yang Pak KDM kan sangat cepat gitu. Sayang ini Jabar itu provinsi istimewa, jangan istimewa keracunannya gitu. Ternyata paling banyak, termasuk salah satu yang paling banyak di Jawa Barat. Jadi itu pun ya 2 hal itu yang kami tekankan, satu usut sampai tuntas biar terjadi efek jera bagi pelaku gitu ya. Itu kan walaupun tidak sengaja, itu kan kelalaian yang mengakibatkan orang lain menderita. Bayangkan kalau proses keracunan itu bisa mempengaruhi fisik anak, artinya berpengaruh kepada otak, maka akan cacat selamanya.
banyak orang yang keracunan dia catat sampai tua gitu, catat orang. Belum soal psikologis. Setelah keracunan mungkin dia takut lihat nasi gitu. Trauma. Jadi baik psikologis, fisik berpengaruh. Ini nggak dipikirkan oleh kawan-kawan di Jakarta yang mengatakan hanya 1.000 dari 1 juta itu kan tidak berpengaruh. Tapi sekali lagi ini adalah manusia, kata Pak Agus. Saya kira program pun harus direvisi. Saya nggak setuju dengan istilah makan bergizi gratis, karena nggak gratis. Yang bayar masyarakat rakyat juga kok. Uang pajak ya? Iya. Ya, Ditahan dulu, belum Pak Agus. dirampok loh. Betul. Adalah perampokan. Yang bilang Pak Agus ya, saya Iya. tidak mengarahkan Kenapa? ya. Anggaran MBG itu 40% anggaran pendidikan Pendidikan, dipotong untuk MBG. Oke. Jadi saya pikir ini tolong istilahnya juga diperbaiki deh, Iya, jangan makan bergizi gratis lah. Ya. Gratisnya itu ya, tanda Nggak kan tanya ya. waktu janji politiknya makan siang gratis. Atau makan bergizi, Iya, banyak makan ini lah ya. bergizi bersama di sekolah lah gitu. Ngariung bareng gitu ya. Iya. Kata gratis itu seksi loh untuk politik. Sekolah gratis, gitu, SPP gratis, makan gratis itu. Tapi kan itu pembodohan. Kalau ngomong sama pendidik gini ya. Bener deh, saya ngeri-ngeri sedap ya. Pak Dwi, saya mau konfirmasi. Tadi Pak Agus bilang ada intimidasi Ya, dari pihak sekolah. sampai orang tua pun di Kabupaten Bandung tuh harus buat surat pernyataan. Tidak boleh menolak yang namanya MBG. Hitam di atas putih. Iya. Gitu. Terus dilaksanakan sama orang tua. Iya. Mau nggak mau. Takut. Jadi kena apa ya? Kena diskualifikasi si anak tuh. Tersisihkan dari lingkungan. Mau nggak mau. Dan intimidasi model kayak gini kan tadi Pak Agus itu hampir semua elemen atau organ yang ada di sekolah itu semuanya sudah kena intimidasi. Mungkin hanya pelayan atau pembantu apa sih istilahnya, Pak? Celaka. Itu aja yang enggak gitu. Dari guru, kepala sekolah, wali kelas, Termasuk siswa. gitu, orang tua. Kok jadi melebar ya, Pak Ya. Dwi? Ini masalah MBG ini sampai orang tua harus Buat pernyataan, tidak boleh menolak yang Itu kan namanya berarti MBG. ada sesuatu ya. Maksudnya Ya, orang tua tuh menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan, Betul. mendapatkan pengajaran yang tepat untuk masa depannya. Kemudian Bukan- muncul program ini. Kemudian di tengah jalan diminta untuk bikin surat pernyataan. Saya rasa itu di luar awal niat orang tua menyekolahkan Betul. anaknya. Tapi mau nggak mau kan, karena itu berlaku dalam ibarat tadi bayar SPP kan sebetulnya dilarang. Tapi faktanya kan itu sampai hari ini iuran bulanan itu kan kesannya menjadi hal yang biasa. Walaupun toh misalnya untuk SMA, SL atau sekolah menengah atas ini kan sebetulnya pihak provinsi kan sudah tidak boleh lagi yang namanya iuran bulanan itu dipungutin ke orang tua. Tapi faktanya sampai hari ini masih. ada ya? Oke. Di Kabupaten Bandung tuh masih. Baik itu negeri maupun swasta. Sudah pernah lapor Pak mengenai hal ini ke Ombudsman Jawa Barat? Sudah ke Ombudsman. Sudah. Apa tanggapan Ombudsman? Jadi ya sebetulnya kan menyalahin aturan. Ada kegiatan yang maladministrasi. Maksud saya diusut nggak sama Ombudsman, diteliti kasusnya apakah benar ada orang tua? Datang. Oh, Ombudsman datang ke sekolah. oke. Gitu. Ya. Tapi yang nggak ada artinya tindakan itu tidak artinya sekolah itu stop. Itu enggak. Tapi berlangsung gitu. Kalau catatan dari Fortusis Pak, ada nggak orang tua di sekolah-sekolah yang membuat petisi lah istilahnya ya, Ya. untuk meminta sekolah tidak menerima MBG terlebih dahulu? Ada nggak catatan? Belum. Oh, belum Nggak ada. berani. Belum ada. Orang tua mikir anaknya keselamatan anaknya loh, Enggak, Pak. orang tua kan juga punya hak ya di Iya, lembaga betul. pendidikan. Jelas loh, status hukumnya juga Iya, jelas. iya. Tapi rata-rata tadi ketakutan. Jadi takutnya akibatnya ke anak. Kita tinggal di mana sih hari ini ya? Seolah-olah Semua kan judulnya adalah ketakutan dan kengerian. seolah-olah kan demokrasi.
Orang kritis nggak boleh. Gitu. Kan demokrasi itu dari rakyat, oleh Untuk rakyat. rakyat, untuk rakyat. Gitu. Kan masih seolah-olah, bukan yang nyatanya. Gitu. Waduh, sampai ke Saking ada keselnya yang nih. tidak jalan dalam Oke. lembaga-lembaga pengawasan pendidikan. Di satuan pendidikan ada komite sekolah. Udah. Oh iya, Di komite Di sekolah. provinsi, di tingkat kota, provinsi ada dewan pendidikan. Betul. Ini nyaris tidak terdengar apa yang katakan Pak Dwi. Betul Pak Dwi, Harusnya tidak Iya. terdengar? Iya. Bahkan kalau di provinsi itu sebetulnya harusnya sudah ada pengurus yang baru. Apalagi di kota. Di kota sudah hampir 2 tahun. Ini tidak 2 periode bukan 2 tahun. Dua periode. Dua periode ya. Udah hilang Dewan Pendidikannya. Dewan Pendidikan tidak ada? iya, Dewan Pendidikan Kota juga sudah habis 2 tahun yang 2 lalu. periode. 2 periode yang lalu. Provinsi juga sama. Itu yang kami tuntut. Beberapa kali Iya. ada kesempatan audiensi dengan pihak dinas pendidikan. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda membentuk pansel ataupun apa gitu. Untuk kasus MBG ini? Bukan untuk Dewan Untuk- Pendidikan. Dewan pendidikan Oh, tidak maksudnya ada, untuk ketiadaan Iya. Dewan Pendidikan maksudnya. Oh, oke. tidak ada inisiatif pemerintah untuk membuka Padahal melakukan fungsinya itu sekarang diperlukan. Diperlukan ketika Iya. ada kejadian ini. Oh, tapi, gitu. tapi lucunya komite sekolah ini juga Jadi tidak kalau bisa. Dewan Pendidikan itu betul-betul ada, Fortusis bubar dengan sendirinya. Kalau berfungsi. Kalau berfungsi, kira-kira gitu. Iya. Teh. Makanya ada komite Fortusis. sekolah pun itu nggak kuat juga karena diangkat diberhentikan oleh kepala sekolah. Kan lucu. Saya paham. Lembaga Oke. pengawasan. Kenapa bisa hilang ya? Ya karena mungkin mengganggu kepentingannya gitu. Lagi-lagi kepentingan ya. Ya. Kira-kira gitu. Pak Agus kan sudah lama ya di dunia pendidikan. Bahkan punya lembaga pendidikan ya, TK Iya, ya, saya tingkat punya TK, TK, ya. gitu ya. Pasti punya cita-cita yang besar ya untuk generasi kita. Oh iya, Iya. Maksud saya gini, Pak Agus. Apa yang jadi respon pertama Pak Agus ketika pemerintah menggulirkan MBG di tengah guru yang masih jauh kesejahteraannya, anak-anak didik yang saya rasa masih juga perlu dibantu untuk bisa memahami pelajaran dan lain sebagainya. Tidak boleh dihilangkan loh ya Pak Ya. Agus soal hal-hal semacam ini. Ini bukan hal teknis, ini terstruktur sebenarnya. Gimana nih Pak Agus menyikapi hal ini? kalau menyikapi Secara makronya pendidikan. ketika ada program makan bergizi untuk anak-anak sekolah, saya menyambut baik karena memang banyak siswa yang membutuhkan hal seperti itu. Dan kalau itu menjadi komitmen politik yang baik ya, mestinya dicarikan anggaran yang lain. Bukan dengan memotong anggaran pendidikan yang Nah, itu. sudah kurang, dipotong lagi 40% untuk MBG gitu. Itu barangkali yang jadi keprihatinan kita lah gitu ya. Nah kemudian dalam pelaksanaan sehari-hari, saya sebagai, ya kebetulan saya TK di Buah Batu, mungkin TK yang paling murah lah. yang karena paling ramah dengan masyarakat yang kurang mampu. Oh, subhanallah. Kita masih dari yayasan itu masih mensubsidi untuk penyelenggaraan TK itu, karena banyak dari keluarga yang kurang mampu ya? kurang mampu ya kita tampung ya, walaupun jumlahnya sedikit lah. Kita sekolah swasta elit lah, bukan elit ya, alit. Sekolah alit lah, karena mungkin hanya 100.000 per bulan, itu pun untuk seluruhnya, untuk seluruh kegiatan termasuk Murah sekali ya. ya, karena kita Target lihat sasarannya mereka iya. yang kurang mampu. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena memang didasari latar belakang juga. Dulu saya masih kecil, ingin masuk TK itu, mas saya tuh nggak mampu membiayai saya masuk TK. ya. Sehingga ketika saya sudah jadi guru, sudah udah punya rezeki, saya punya niat ingin membuat sekolah yang ramah dengan lingkungan gitu. Bagi yang mampu silakan, bagi yang nggak mampu ya silakan. Pak Iwan, yang kayak gini kan seharusnya tugas siapa? Pemerintah loh. Pemerintah, betul. Pemerataan pendidikan itu kan tugas pemerintah. Tapi diambil alih oleh Pak Agus salah satunya. Oh iya loh, saya nggak kepikiran bangun TK untuk keluarga yang kurang mampu. Kenapa hal-hal yang kayak gini tuh nggak jadi program prioritas juga gitu? Oh iya. Putus sekolah, yang Pak. yang seperti Pak Agus itu inisiatif Iya. masyarakat itu banyak gitu ya. Mungkin
di mata pemerintah, alhamdulillah gitu. Bersyukur karena masyarakat Hanya sebatas dibantu, itu ya? Hanya sebatas Kan alhamdulillah ya? Ibu Sri Mulyani juga sebelum dia lengser mengatakan bahwa pendidikan ini khususnya untuk para guru non PNS itu harus jadi tanggung jawab bersama gitu antara masyarakat dengan pemerintah. Ini menandakan ya pemerintah panik gitu. Panik khususnya untuk membayar guru gitu. Saya tidak tahu Pak Agus dibayar nggak gurunya. Karena guru itu ada guru PNS, Ya. ada guru P3K, ada guru honorer, ada guru lillahi ta'ala. Banyak banget. Ya Allah, ada lagi ya? Ya, Guru lillahi ta'ala. ya lillahi ta'ala. Di kampung-kampung kan bisa banyak, yang penting dia seorang sarjana pendidikan mengabdi tanpa dibayar, saya kira banyak, dan itu disyukuri juga karena tadi ada seorang menteri mengatakan ya bagi dua dong yang masyarakat, jangan tanggung jawab pemerintah saja. Jadi kalau seperti Pak Agus itu ya saya kira pemerintah senang aja ada partisipasi masyarakat untuk memberikan ya setidaknya kalau biaya operasional itu dibantu, ini swasta nih, biaya operasional dibantu oleh pemerintah, ada BOS, ada BOP gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah gaji guru. Maka Lagi-lagi ya. partisipasi masyarakat itu lebih konsen untuk gaji guru. Maka saya protes itu ke pemerintah. Kalau Pak Agus memberikan gaji yang kecil kepada gurunya, saya bukan protes ke Pak Agus, ke pemerintah, karena jelas undang-undang guru dan dosen bahwa guru berhak mendapatkan pendapatan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Itu undang-undang kebutuhan hidup minimum kan, bukan apa istilahnya perhitungan gaji itu UMR. Tapi kebutuhan hidup minimum ini tidak dibedakan, ini negeri, ini guru swasta, tapi semua guru Tercatat di undang-undang ya? tercatat gitu. Salah satu di antaranya selain dari pemerintah juga ya partisipasi masyarakat. Tapi sekali lagi untuk swasta ini apalagi ada kebijakan lain kan yang terbaru, SD SMP swasta harus gratis. Putusan MK. Konsekuensinya dari mana gaji guru? Yang selama ini gaji guru berasal dari Berat tuh dijalaninnya. Ya. Iya dong. Artinya Bu Sri Mulyani itu bertentangan dengan keputusan MK. Gitu. Kalau keputusan MK itu sekolah gratis, tetapi Bu justru sebagai Menteri Keuangan mengharapkan gaji guru itu dari masyarakat. Artinya pemerintah sudah panik dengan banyaknya guru. Sekarang tunjangan profesi guru itu sudah 100 triliun lebih. Ya belum. Nah sekarang ya saya kira panik, makanya rekrutmen guru moratoriumnya belum dibuka sampai sekarang gitu. Tapi tenang, kebanyakan guru gitu. Menteri Keuangan yang baru bilang akan segera ngambil dana nganggur di pendidikan kalau tidak terpakai dan tidak terserap cepat. Pak Purbayu bilang begitu. Iya. Terakhir ya. Saya kira bukan hanya ke pendidikan, termasuk ke semua lembaga. Iya, Semua Badan lembaga. Gizi Nasional ya. Bukan butuh pernyataannya, kami di lapangan butuh Kita tunggu saja Pak Iwan. realisasinya di lapangan. Tapi terus terang saja, saya sangat hormat, saya sangat luar biasa apresiatif dengan guru-guru yang punya dedikasi yang tinggi. Kami di TK kami gurunya sarjana psikologi loh. Honornya apa Pak? Iya, sarjana psikologi. Sekolahnya mahal loh itu. Iya. Gajinya? Gaji 500.000 per bulan. Tapi dedikasinya loh. Dedikasinya luar biasa. Nah, saya kira dalam hal ini ya yang saya prihatinkan pemerintah. Kenapa enggak? Tapi yang bersangkutan nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena tidak S1 ke pendidikan, nggak masuk Dapodik dan segala macamnya. Aturan-aturan yang luar biasa lah. Kalau menurut saya, ya itulah sesuatu yang harus diperbaiki di Saya bangsa bacakan ini. WA yang sudah masuk terlebih dahulu ya, Pak Iwan, Pak Dwi, Pak Agus, dari Pak Sony di Riung Duta. Saya sangat kecewa berat atas pernyataan Presiden RI ke-8 ini, kok kesehatan dan nyawa anak didik pakai perbandingan. Ya. Dan menurut Pak Sony ini, kalau kritik kita nggak didengar, kalau demo dibilang makar, tahun 2029 suara yang demokratis ini perlu kita tinjau ulang. Waduh. Nggak perlu ngomongin lu. Oke. Pak Iwan tadi dapat ini ya, info baru dapat. dari Kemendiktek. Iya, saya nggak tahu ini menteri dengerin pembicaraan kita. Oh, ada. Gayana gitu. Kan wamennya orang Bandung loh. Teman-teman kita juga. Iya. Ya, mungkin panik juga Kemendikbud Dasmen dengan kondisi beberapa hari ada gerakan dari guru-guru yang ya terutama guru yang keracunan lah.
Akibat mencicipi mungkin salah satu jawaban dari Kemendikbud akan memangkas biaya dari Kemendikbud untuk memberikan bantuan 100.000 per hari kepada guru yang ditugaskan mengelola MBG di satu sekolah. Per guru atau per hari. Per hari. Kan petugasnya satu orang gitu. Oh, Satu orang. Kalau 10 orang ya 10 dibagi-bagi gitu. Ya kepala sekolahnya harus kebagian dong. Kepala sekolahnya. Nah persoalannya ini udah mengurangi lagi biaya operasional pendidikan. Pasti ini mengurangi bos atau mengurangi biaya. Solusi nggak investasi. jatuhnya? Ya, saya kira Begitu ya, kalau bagi menyelamatkan teman-teman guru MBG. komentarnya asik gitu ya. Komentar guru honorer yang gajinya tadi berapa? 500.000 per bulan. 500.000. Nah sekarang dapat 100.000 per hari kalau dipercaya ke sekolah. Tuh. Tapi persoalannya ini akan jadi bancakan lagi di sekolah. Betul. Gitu kan nggak bisa dipercayakan kepada satu orang, dikumpulkan nanti bagi rame-rame gitu. Karena hanya ada konsekuensinya. Mungkin dengan dibayar itu harus mau mencicipi bagian dari tugas guru. Itu artinya ya dengan 100.000 dengan resiko ya mau tidak mau gitu. Menjaga kan mungkin menjaga murid-muridnya lebih baik ya guru dikorbankan gitu. Saya kira itu. Makanya sekali lagi kita tetap akan protes lah. Saya juga kan salah seorang ketua di lembaga advokasi guru lah. Jadi ada persoalan ini tidak akan mundur ketika ada guru ya diperlakukan seperti ini, dijadikan test food gitu. Ya. Mengerikan ya. Ya saya kira Ya mungkin gimana Pak Gus? itu tadi MBG kalau makan bergizi ini mestinya sekarang kita evaluasi ulang lah ya. Evaluasi secara menyeluruh, libatkanlah masyarakat. Jangan merasa bahwa Badan Gizi Nasional itu paling tahu semuanya gitu kan. Libatkan Ikatan Dokter Indonesia, ahli gizi, orang-orang dari farmasi dan segala macamnya agar tidak terjadi lagi. Ahli tata boga. Nah, kemudian untuk SOP-nya barangkali disusun sedemikian rupa. Bagaimana standar operasional prosedur di yayasan yang pengelola, di SPPG, di sekolah itu seperti apa? Jangan guru yang nggak tahu apa-apa harus melaksanakan saja gitu kan? Harus jelas. Lalu kalau ada kejadian seperti ini, siapa yang tanggung jawab? Kemudian juga katakanlah jangan sampai terjadi lagi. Mestinya di SPPG itu ada quality control. QC-nya. Jangan sampai nanti di kontrol itu ketika datang di sekolah gitu kan. Kan datang ke sekolah itu jam 10, jam 11 siang lah. Jam 12 makan. Harus ngontrol kalau satu sekolah SMA itu 1070 siswa. Nggak mungkin. Coba kalau di SPPG-nya ada QC-nya gitu. Jadi bukan kami antipati dengan pelaksanaan program pemerintah dan program Presiden Prabowo ini gitu ya. Hanya masalahnya harus ya semakin disempurnakan, terukur. Ya. Dan jangan lagi ada tindakan represif dan juga ada pernyataan-pernyataan yang menyakitkan publik. Jangan anggap korban ribuan itu kecil. Satu orang pun ini korban gitu. Ya, itu aja mungkin. Ya, pertanyaannya dari sekian SPPG itu berapa yang sudah memiliki sertifikat? Berapa SPPG yang sudah betul-betul kan sesuai dengan standar begitu sesuai dengan standar. Nah, itu kan berkaitan dengan makanan itu. Saya kira standarnya harus. Nah itu persoalannya teh. Jadi sekarang yang penting ada dulu begitu ya. Ya dampaknya. Ya. Baik. Jadi saran-saran kami jangan targetnya sekian juta orang, bukan. Tapi pelaksanaannya berjalan aman. Aman dulu, jangan targetnya jumlah dulu lah. Jangan langsung besar gitu. Jangan besar, sekian juta orang harus tercover segala macam. Ada kejadian 5.000 kecil, di bawah 1%. Nah itu kan menyakitkan buat kita. Pak Dwi, silakan. Ya. Apa nih yang perlu menjadi catatan terakhir dari MBG ini, dari orang tua siswa? Rata-rata di semua titik yang ini kan tadi. Jadi waktu mengolah sampai makan itu disantap itu kan terlalu panjang. Nanti gimana dipersingkat? Gitu. Caranya dengan melibatkan kantin sekolah contohnya gitu ya. Bisa jadi kalau perlu ya kembalikan lagi kepada waktu awal uji coba.
Oke. Uji coba itu dengan memanfaatkan namanya tentara, polisi, dapur-dapur tentara, dapur-dapur polisi, itu kan nggak ada masalah, bagus. Karena kebetulan saya sempat melihat waktu di daerah Patra Komola, Kosambi. Oh, Kosambi ya. Nah, itu di sekolah-sekolah di situ memang melibatkan dapur-dapur tentara, TNI. Oh, TNI, Masih sekarang. gitu. Bahkan mungkin ada yang masih. Lebih terjaga ya? Iya, Oh. kualitasnya maupun delivery Karena jaraknya dekat. satu itu. Oke. Jadi saya pikir itu harus memaksimalkan potensi itu kan real ya. Jadi kalau misalnya mau nambah karyawan itu nggak perlu mikir, aduh gimana honor, gimana. Resources itu selalu ada di barak-barak tentara itu. Apakah itu tentara aktif ataupun peripnya, ibu-ibunya yang Mungkin kalau di Bandung memungkinkan ya. memungkinkan. Mungkin. Bandung Tapi kalau di Cimahi, daerah lain. Bandung Cimahi Oh iya, memungkinkan. Cimahi apalagi. Iya. Malah kalau pengamatan kami ya yang terbaik diantaranya adalah yang SPPG-nya yang dari TNI AU ini yang di Husein. yang di Husein. 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 Itu kalau saya lihat menu di SMA 9 itu jauh lebih baik dibandingkan di sekolah lain Oh, iya? gitu. Iya. Karena mungkin pertama ya untuk SPPG-nya sudah tidak perlu mengeluarkan biaya yang Iya, besar. sudah terbentuk juga Kemudian sih ya. tadi personalnya itu gampang ya dengan melibatkan anggota ataupun istri-istri Istri. tentara gitu kan. Betul. Kemudian supplier bahan makanan segala macam mudah dan percaya gitu kan. Anggaran juga nggak sulit mungkin ya, tinggal injak kaki saja beres gitu kan. Itu barangkali yang terbaik kalau menurut saya dari sekian tahapan ini, dari beberapa pengamatan baik yang dari TNI, yang dari Husein, kemudian saya juga pantau dari Kopassus di Ya. Batu Jajar. Batu Jajar, betul. Oh itu bagus. Oke. Tapi saya titip ya Pak Dwi Ya. mengenai orang tua yang merasa terintimidasi oleh sekolah harus membuat surat pernyataan itu harus dikawal terus. Betul. Dan harus tuntas kasusnya. Ya. Jangan sampai jadi catatan buruk pendidikan kita gitu. Karena kembali lagi orang tua tuh kan ingin anaknya sekolah tuh dapat pengajaran. Betul. Gitu ya. Tidak mau diribetkan dengan hal-hal yang sifatnya ya ini kan operasional ya, makan tuh operasional ya. Oh, iya. Dan Iya, biar orang- kita semua yakin bahwa orang tua tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Betul. Begitu. Gitu ya. Yang bikin kelaparan anak-anak itu kan ketika orang tuanya pendapatannya berkurang. Ya. Nah, jadi pas mau ngasih makan ya udah telur lagi. Bukan berarti saya bilang telur nggak berprotein ya, bagus gitu. Tapi kan gizinya juga harus Iya, ditingkatkan gitu loh. Terakhir nih Pak Iwan, sebelum Ya. kita tutup bersama, silahkan. Saya baca di media hampir semua ada pernyataan saya, teman-teman wartawan. Jadi aksi kemarin itu judul utamanya bahwa usut. Nah, maka saya konsisten lah bahwa pada ya pernyataan terakhir saya itu tetap saya mohon untuk konsisten pemerintah untuk mengusut penyebab terjadinya keracunan. Kalau tidak, saya himbau mahasiswa buat skripsi judulnya itu faktor penyebab. Iya, Sehingga harus tuntas. Ya, tuntas. Sehingga menimbulkan efek jerak. Suatu pelanggaran apapun di Indonesia akan berlanjut kalau tidak ada ketegasan pemerintah dan tidak ada efek jerak. Law enforcement-nya ya. Ya itu. law enforcement. Kalau udah efek jerak, saya kira ya sedikitnya tidak mereduksi tapi meminimalisir apa yang terjadi keracunan BMP. Itu saya kira yang terakhir. Baik Pak Iwan, Pak Dwi, Ya. Pak Agus, hatur nuhun ya Sama-sama. sudah hadir di Studio Sinta Bandung. Semoga mencerahkan dan apa yang kita sampaikan hari ini didengar oleh publik, Iya. oleh pemerintah juga. Tapi kita tetap kita mendukung, tidak menolak begitu ya, Oh, iya. sepakat gitu. Ini saya kira kata terakhir, jangan ada bahwa kami dianggap menolak program pemerintah. Enggak Kami ya. tetap hanya perbaiki itu aja sebenarnya. Baik, itu poinnya ya. Baik. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia P3I Jawa Barat Iwan Hermawan, dan juga Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Fagi Jawa Barat Pak Agus Tia Mulyadi, serta Ketua Forum Orang Tua Siswa Fortusis Jawa Barat Dwi Subawanto. Anda yang belum sempat menyimak perbincangan kami pada pagi hari ini bisa menyimak langsung nanti di channel YouTube El Sinta Bandung 89.3 FM. Saya Heni Firdawati undur diri, terima kasih, sampai jumpa. El Shinta Bandung News and Talk.